Halo sahabat belajar dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial cara mudah untuk mengisi SKP bagi guru yang dilengkapi dengan penjelasan mendetail tahap demi tahapnya. Selamat menyaksikan ya. Oh ya, jangan lupa setelah menyaksikan video ini klik like, subscribe, dan share video ini ke Bapak Ibu guru yang membutuhkan ya. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi yang digunakan untuk mengisi SKP guru. Pengisian SKP ini akan lebih mudah karena sudah dilengkapi dengan dasar dan acuan dalam pengisian SKP. Nah, berikut kita langsung ke form SKP untuk pengisian SKP-nya. Nah, di sini terdapat 3 unsur dalam pengisian SKP, yaitu kegiatan tugas jabatan, angka kredit, dan target. Di dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan, pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai dengan jabatan terendah secara durasi. Nah, sedangkan dalam menetapkan target, harus memperhatikan sedangkan dalam menetapkan target harus memperhatikan aspek-aspek kuantitas atau target outputnya, kemudian kualitas, waktu, dan biaya. Nah, sedangkan nilai capaian SKP, nilai capaian ini terdapat di realisasi SKP ya. Nilai capaian yang ini itu dinyatakan dengan angka dan kriteria dengan nilai 91 ke atas sangat baik, nilai 76 sampai 90 baik, nilai 61 sampai 75 cukup, nilai 51 sampai 60 kurang, dan nilai 50 ke bawah kriterianya adalah buruk. Nah, sekarang kita balik lagi ke form SKP untuk mengisi SKP. Jadi ini tadi adalah contoh pengisian data pokok SKP untuk guru yang menggunakan aplikasi SKP berbasis Microsoft Excel. Nah, untuk mengisi form data SKP, data yang harus diisi dalam form data SKP itu kita klik data di sini. Nah, di sini kita tuliskan identitas pegawai yang akan dinilai, kemudian identitas pejabat penilai. Selanjutnya, identitas atasan pejabat penilai. Nah, untuk pegawai negeri yang sipil yang dinilai di sini adalah nama saya sendiri, saya tuliskan, kemudian masukkan NIK, pangkat atau golongan ruang, kemudian jabatan dan unit kerjanya. Sama dengan pejabat penilai, kita masukkan nama, NIP, pangkat atau golongan ruang, kemudian jabatan, unit kerja, dan seterusnya. Nah, untuk tahun, karena ini SKP 2021, maka di sini tahun kita tuliskan tahun 2021. Kemudian untuk jangka waktu penilaian, karena SKP ini merupakan program kita 1 tahun, maka di sini kita buat jangka waktu penilaiannya adalah dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Kita balik lagi ke form SKP. Nah, setelah data-data ini sudah terisi, kita lanjut ke pengisian kegiatan tugas tambahan. Nah, untuk kegiatan tugas tambahan ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pegawai yang dinilai. Jadi, di sini terdapat unsur utama, kemudian ada unsur pengembangan dan keprofesian berkelanjutan, dan unsur penunjang tugas guru.
Nah, untuk unsur utama ini biasanya untuk guru itu adalah sistem paket. Nah, angka kreditnya karena saya bergolongan 3B, maka angka kreditnya 9,5. Nanti akan menyesuaikan dengan golongannya masing-masing. Nah, kemudian untuk unsur pengembangan dan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini nanti disesuaikan dengan yang pertama melaksanakan pengembangan diri dengan mengikuti diklat fungsional. Nah, angka kreditnya nanti akan kita bahas lebih lanjut dan rinci mengenai angka kredit. Kita bahas dulu kegiatan-kegiatannya. Kemudian mengikuti kegiatan KKG dan membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolah yang diseminarkan di sekolah, disimpan di perpustakaan. Nah, kemudian untuk unsur penunjang tugas guru, di sini contohnya bisa kita buat menjadi anggota aktif organisasi PGRI, menjadi anggota aktif organisasi IPI, menjadi anggota aktif dalam kegiatan kepramukaan. Kemudian bisa juga kita tambahkan apabila kita menjadi panitia atau pengawas dalam PTS atau dalam PAS, penilaian akhir semester. Atau bisa jadi jika kita menjadi panitia atau pengawas ujian nasional. Nah, selanjutnya kita ke angka kredit. Untuk pengisian angka kredit yang berkaitan dengan tugas utama guru, yaitu melaksanakan proses pembelajaran, diisi berdasarkan asumsi nilai PKG yaitu baik. Untuk golongan 3A, nilai angka kreditnya yaitu 10,5. Untuk 3B, kita bisa lihat di sini ya. Nah, misalkan di sini dari golongan 3A ke 3B, maka angka kreditnya untuk unsur utama tadi adalah 10,5. Kemudian jika dari 3B ke 3C, nah nilai angka kreditnya berubah menjadi 9,5. Kemudian untuk dari golongan 3C ke 3D, ya secara otomatis nanti dihitung sendiri oleh aplikasi ini. Untuk dari golongan 3C ke 3D yaitu 20,25. Kemudian untuk 3D ke dari 3D ke 4A angka kreditnya 19,5. Kemudian apabila dari 4A ke 4B angka kreditnya untuk unsur utama tadi adalah 29,75 dan seterusnya. Ini tinggal klik saja, nanti muncul di sini angka kreditnya. Dan nanti pun juga akan secara otomatis di sini terisi. Kemudian untuk mengikuti diklat fungsional, ini ya, untuk unsur penunjangan dan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan diri dengan mengikuti diklat fungsional, mengikuti kegiatan KKG, dan membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolah, diseminarkan di sekolah, disimpan di perpustakaan. Untuk angka kredit ini dan untuk unsur penunjang tugas guru bisa kita lihat di dasar. Nah, di sini berupa peraturan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu nomor 16 tahun 2009. Di sini kita bisa lihat dasar-dasar kita untuk mengisi angka kredit untuk mengikuti diklat fungsional dan menjadi anggota PGRI, anggota organisasi setingkatnya, kemudian juga untuk menjadi pengawas dalam penilaian akhir semester ataupun penilaian akhir tahun. Di sini kita bisa lihat. Nah, untuk melaksanakan pengembangan diri, ini ya, mengikuti diklat fungsional. Jika lamanya lebih dari 960 jam, maka angka kreditnya adalah 15. Kemudian jika lamanya atau JP ya 641
sampai dengan 960 jam, maka angka kreditnya adalah 9. Nah, jika lama 481 sampai dengan 640 jam, angka kreditnya adalah 6. Kemudian 181 sampai dengan 480 jam, itu angka kreditnya 3. Kemudian jika lama diklatnya 81 sampai dengan 180 jam, itu adalah angka kreditnya 2. Dan jika lamanya 30 sampai dengan 80 jam, angka kreditnya adalah 1. Dan semua itu dilengkapi dengan surat tugas, laporan deskripsi hasil pelatihan, dan sertifikat. Kemudian di sini kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi. Ini seperti kelompok kerja guru atau KKG tadi. Dan angka kreditnya adalah 0,5. Nah, coba kita lihat di sini untuk menjadi anggota aktif mengikuti kegiatan KKG. Di situ tadi tertulis 0,15. Nah, sedangkan di sini 1,8. Kenapa? Karena di sini kegiatan KKG itu dilakukan dalam 2 semester. Jadi 2 semester itu adalah 12 bulan. Jadi 12 bulan dikalikan dengan 0,15. Maka di sini kita tulis 1,8. Kemudian selanjutnya untuk menjadi anggota aktif organisasi PGRI itu nilainya 0,75. Menjadi anggota aktif kegiatan pramuka juga 0,75. Itu semua kita lihat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Nah, kemudian setelah ini terisi semua, maka secara otomatis dia akan jumlah sendiri. Jumlahnya terhitung sendiri. Dan di sini pejabat penilai dan pegawai negeri sipil yang dinilai ini berdasarkan data yang sudah kita isi tadi. Jadi tidak perlu lagi kita tuliskan kembali atau diketik kembali. Nah, selanjutnya kita ke pengisian target. Nah, untuk pengisian target ini meliputi pengisian kuantitas, yaitu jumlah kegiatan yang diikuti. Kemudian output, hasil dari kegiatan bisa berupa ijazah, laporan, SK atau surat tugas, sertifikat, kartu anggota jika kita menjadi anggota PGRI, dan sebagainya. Kemudian untuk kualitas atau mutu, di sini diisi 100 untuk kualitas yang maksimal. Jadi 100 di sini adalah nilai maksimal karena ini adalah rencana kita di awal. Nah, maka semua kita buat 100. Nah, kemudian untuk waktu diisi 12 bulan untuk waktu maksimal. Kemudian untuk biaya diisi jika ada, dan jika tidak ada ya tidak usah diisi. Kemudian selanjutnya setelah kita mengisi SKP ini, kita lanjut ke penilaian perilaku kerja PNS. Catatan penilaian perilaku PNS, perilaku kerja PNS. Nah, ini merupakan salah satu unsur yang memuat 40% dari penilaian prestasi kerja PNS. Nah, untuk aspek yang dinilai itu ada orientasi pelayanan, integritas, komitmen,
disiplin, kemudian kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, untuk penilaian kepemimpinan ini hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural. Nah, untuk penilaian perilaku dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilaian terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan. Kemudian pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. Nah, nilai perilaku kerja ini dapat diberikan paling tinggi yaitu 100. Cukup sekian video tutorial dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.